Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali dengan saya di sini tentunya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai nama lain dari hari akhir atau hari kiamat. Oke, sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Sahabat pembelajar dimanapun kalian berada, setelah peristiwa hari kiamat yang maha dahsyat itu, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu yang dikenal dengan sebutan alam barzah atau yaumul barzah. Alam barzah yang dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat mungkar dan nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan dunia. Yang kedua adalah yaumul ba'ats. Pernahkah kamu melihat benih kecil yang tumbuh di atas tanah? Begitulah kelak Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kembali seluruh manusia yang telah mati dari alam kubur. Peristiwa itu dinamakan yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir dibangkitkan dari kubur. Adapun keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu hidup di dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 51 mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya. Maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Quran surat Yasin ayat 51. Yang ketiga adalah yaumul hasyr atau yaumul mahsyar. Yaumul hasyr atau yaumul mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama padang mahsyar. Di padang mahsyar ini keadaan manusia sangat susah. Tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang dikehendakinya. Pada yaumul mahsyar ini pula manusia menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal yang buruk maupun amal yang baik. Seluruhnya tercatat secara rinci. Orang yang beriman dan beramal soleh, mereka merasa gembira melihat catatan amalnya. Sebaliknya, orang yang berbuat jahat dan kerusakan ketika hidup di dunia akan menerima catatan amalnya dengan perasaan sedih serta penuh dengan penyesalan. Ketika seluruh manusia sampai di padang mahsyar, mereka menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gambaran padang mahsyar?
Padang Mahsyar sendiri digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai tanah lapang berwarna putih bersih dan tidak ada tempat untuk berteduh maupun pepohonan. Di padang mahsyar inilah Allah Subhanahu wa taala akan mengadili manusia dengan seadil-adilnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zumar ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'an nabiyyina wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudlamun. Artinya, dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya. Dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi pun dihadirkan. Lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil. Sedang mereka tidak dirugikan. Quran surat Az-Zumar ayat 69. Yang keempat adalah yaumul mizan dan yaumul hisab. Arti kata mizan adalah timbangan, sedangkan hisab artinya perhitungan. Dua istilah ini yaitu yaumul mizan dan yaumul hisab memiliki makna yang hampir sama. Dengan demikian, yaumul mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Sedangkan yaumul mizan ini disebut juga dengan yaumul hisab, yaitu hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Pada hari itu, manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pembelajar, dimanapun kalian berada, sekarang kalian tentunya menjadi semakin yakin, bukan, bahwa hari akhir dan rangkaian peristiwanya kelak pasti akan terjadi. Pada hari itu, manusia akan merasa tenang apabila mereka memiliki bekal amal yang baik. Sebaliknya, manusia akan gelisah dan tersiksa apabila bekal yang dimilikinya adalah perbuatan buruk selama di dunia. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.